Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Namun khusus malam hari ini atau Ahad malam atau Minggu malam ini, kita akan membahas hal yang singkat saja, hal yang mungkin ya tidak terlalu berat gitu ya. Jadi hal yang ringan, yang mana ya harusnya kan kalau weekend ini kita dikasih asupan-asupan atau memang harus relax gitu ya, badannya menerima hal-hal yang ringan. Dan tadi pun sama, jadi saya juga keluar gitu ya, setelah dengan keluarga saya juga ketemu dengan teman-teman, akhirnya nongkrong lah kita di salah satu warung kopi. Jadi dari 6 kepala yang tadi ada di warung kopi, kita ngobrol ya sama lah, ada pembahasan mengenai Persib Bandung. Dan memang dari hasil pembahasan itu akan kita coba share ke teman-teman Boboto semua, biar memang ya sedikit terbuka gitu ya wawasan baru, atau ada sedikit informasi yang bisa diambil hikmahnya buat teman-teman Boboto gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah dari obrolan kita ini bisa menghasilkan satu pandangan baru atau pola pikir teman-teman yang tidak hanya mengikuti kabar yang itu-itu saja, namun bisa berpikir lebih jauh lagi gitu ya. Namun ya sebelumnya saya juga minta maaf atau punten pisan kalau untuk yang tema hari ini ya kita harus lebih selektif lagi, atau harus lebih berpikir jernih gitu ya, diterima dengan akal sehat, tidak untuk apa ya, setidaknya ya diterima dulu saja, hasilnya apa nanti direnungkan saja teman-teman. Baik, ini yang pertama, jadi ada dua hal yang kita bahas. Pertama ini mengenai untuk sponsor Persib, dan yang kedua apakah Persib Bandung memang murni menyerahkan seluruh keputusannya mengenai pemain ini ke pelatih kepala yaitu Bojan Hodak, atau ada hal lain yang memang mengharuskan ya manajemen ikut campur di situ gitu ya. Nah ini akan kita coba bahas teman-teman, tapi ingat santai saja namun serius gitu. Yang pertama dulu kita bahas mengenai untuk sponsor Persib. Nah, kenapa sponsor Persib ini belum ditampilkan semua, khususnya di Piala Presiden ini? Jadi di Piala Presiden ini ya memang hanya Indofood saja untuk sponsor utamanya. Dan jangan salah teman-teman, Indofood ini kan sudah kurang lebih 10 tahunan gitu ada di jersey Persib Bandung, dan itu nilainya tidak main-main, karena ini juga berhubungan dengan bos besar Persib juga, Pak Glenn Sugita, yang mana ya kalau pebisnis, pengusaha itu wajib harus apa ya, harus ada lah di situ, setidaknya ya nilainya juga sudah mencapai puluhan M gitu ya untuk nongkrong atau untuk menjadi sponsor utama Persib Bandung, walaupun sekelas Piala Presiden. Jadi Piala Presiden ini hanya ada Indofood, dan jangan lupa teman-teman ada Planet Persib di situ. Kenapa? Karena ini ya menjadi satu apa ya, satu pijakan finansial baru untuk Persib Bandung ke depannya. Jadi ya kalau yang memang sudah mengetahui apa itu Planet Persib mungkin tidak masalah, namun jangan salah juga, banyak yang tidak tahu ya apa sih konsep dari Planet Persib ini. Dulu pernah saya jelaskan, tapi saya coba ulangi sedikit saja. Untuk Planet Persib ini kenapa harus ada ya tercantum di beberapa event Persib Bandung gitu ya, sekalian promosi, sekalian juga ini memang menjadi satu tumpuan untuk alternatif sponsor di masa depan teman-teman. Jadi Planet Persib nantinya bisa di situ ada untuk apa namanya, beli sesuatu yang menambah penghasilan dari klub Persib Bandung dan lain sebagainya. Jadi ya sebetulnya gratis saja gitu ya nongkrong di jersey Persib Bandung, ya tidak masalah karena itu produk dari Persib sendiri. Namun di sini juga ada sponsor kecil, kalau teman-teman melihat ada Sportama di sini yang di logo apa kanan atas gitu ya di dada. Nah ini juga menjadi satu ya, kalau memang jersey ini kan tentu ada yang buatnya, ada kerjasama
dengan siapa penyedianya dan lain sebagainya. Nah ini memang ya ada win-win solution, karena bisa jadi beberapa piece ya harusnya harganya sekian bisa turun, kan itu lumayan gitu ya. Dan ini pun jumlahnya bayangin saja kalau memang sekarang ya kapasitas Bobotoh Persib berapa juta gitu ya, berapa piece yang harus dicetak, dan itu memang menguntungkan berapa M juga sebetulnya yang dihasilkan oleh sponsor Sportama ini. Jadi tidak main-main, walaupun di Piala Presiden ya hanya dua, berarti ya sponsornya Indofood dan Sportama. Nah ini berlaku juga untuk jersey, atau bukan jersey apa ya, ya jersey latihan lah gitu ya. Jadi untuk latihan Persib sendiri ini pun ya sama, untuk Panther di situ juga mejeng itu berapa M teman-teman. Jadi ya sebetulnya kalau untuk keuangan Persib sehat, jadi tidak apa ya, tidak rugi lah. Jadi sehat, standar saja, sama setiap tahunnya, bahkan mungkin meningkat. Namun memang ada penjelasan yang mengatakan ya Pak Teddy sendiri gitu ya, Pak Bos dulu ketika wawancara mengatakan bahwa ya belum ada klub Indonesia atau klub Liga 1 di Indonesia ini yang untung. Nah ini maksudnya untung tuh untung apa dulu? Kalau memang dari hadiah ya setiap tahun kan ya paling gede 2,5 M gitu ya, kalaupun juara Liga 1, tapi pengeluaran kan sampai puluhan M gitu untuk membeli pemain dan akomodasi segala macam. Namun ya di balik untuk sponsorship juga kan ada namanya tuh apa ya, subsidi lah ya, namanya subsidi atau apalah namanya, dari PT LIB diberikan setiap bulan kepada klub. Jadi klub satu musim itu kalau nggak salah dapat 5,5 M gitu dari PT LIB, namun dibagi setiap bulan untuk akomodasi dan lain sebagainya, dan itu juga termasuk untuk ya pembayaran denda teman-teman. Jadi ya sekarang juga kan banyak yang berpikir waduh Persib habis duitnya membayar denda. Nah ini bisa benar bisa tidak, karena ya Persib dikasih subsidi dari PT LIB itu bisa digunakan apa saja, bisa untuk akomodasi, bisa untuk ya mungkin gaji pemain, bisa juga untuk bayar denda, bayar kartu, akumulasi dan lain sebagainya. Jadi ya ini juga harus dicermati satu persatu gitu, karena ya selama ini kan tidak ada yang membahas hal ini gitu. Jadi ya saya coba membagi sharing pengetahuan saja buat teman-teman yang memang ya kebanyakan mungkin sekarang anak muda gitu ya, darah muda mah harus tahu, harus dikasih tahunya memang step by step, tidak bisa secara langsung. Dan ini memang ya sebetulnya sudah pernah saya bahas, tapi ya sekali lagi itu tidak bosan-bosan lah, saya coba ulangin lagi ya teman-teman. Nah sekali lagi ya itu, kalau untuk sponsorship insya Allah untuk yang di musim depan ada beberapa yang akan matching lagi, namun tetap harus ada yang ditonjolkan karena itu sumbangsih terbesar untuk Persib Bandung. Jadi istilahnya kalau memang pengeluaran untuk musim depan Persib Bandung dibatasi untuk finansial 50 M gitu ya. Nah untuk satu sponsorship saja udah bisa mengcover ya 10%-nya gitu. Jadi ya lumayan, tinggal sebagian lagi kan ada dari subsidi PT LIB, dari tiketing juga nanti, dari merchandise dan lain sebagainya. Insya Allah tertutup sebetulnya. Namun nah kita masuk ke tema kedua. Namun nah ini apakah pemain-pemain ini yang menjadi incaran pelatih kepala yaitu Bojan Hodak, apakah memang sesuai ekspektasi dan sesuai yang diinginkan atau tidak? Nah ini menjadi pembicaraan yang memang serius tadi, namun bermakna teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Yang pertama ini buntut dari video Persib sendiri sebetulnya kemarin yang mewawancarai Dimas Derajat, yang mengatakan bahwa Dimas Derajat sebetulnya sudah diincar Persib itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi dari 2022 ya, 2022 ditawari masih nolak, 2023 ditawari masih nolak karena cedera katanya. Sekarang baru di 2024 ditawari menerima karena ya mungkin Persikabo ya di degradasi gitu ya, nggak mau juga sekelas pemain timnas main di Liga 2. Lalu yang kedua juga mungkin yang nilai kontraknya kan lumayan besar karena harus nebus ke Persikabo. Bayangin aja mungkin berapa M yang harus dikeluarkan Persib Bandung di
di atas 5M gitu ya. Dan ini ya lumayan besar juga kan untuk seorang ya Dimas Derajat. Namun ya apapun itulah, terlepas nantinya pemain yang dipilih atau bukan, ini kita harus syukurin dan kita doakan saja yang terbaik musim depan gitu ya. Namun kita balik lagi, jadi untuk sekelas Dimas Derajat, apakah memang ini untuk incaran Bojan Hodak atau tidak? Pertanyaannya, jadi kalau pertanyaannya, manajemen Persib Bandung selalu mengatakan pemain sudah sesuai dengan rekomendasi Bojan Hodak, tapi mereka lupa di acara kemarin atau di Persib TV sendiri mengatakan bahwa Dimas Derajat mengakui bahwa yang untuk membawa saya ke Persib itu ya Pak Teddy Cahyono dimulai tahun 2022. Nah, apakah di tahun ini ya Bojan Hodak yang menginginkan atau ada sodoran ya dari manajemen gitu? Nah, itu mangga menjadi ya sedikit informasi buat teman-teman bobotoh gitu ya. Apakah memang Bojan Hodak yang menginginkan Dimas Derajat atau ada sodoran dari manajemen Persib Bandung? Mumpung orangnya mau, mumpung Persib punya uang, ya mau nggak diambil gitu untuk setidaknya melengkapi kapasitas pemain Persib Bandung untuk musim depan. Akhirnya sudah bergabung, ya alhamdulillah, kita doakan, karena ya Dimas Derajat juga kabarnya menjadi rekrutan pertama Persib Bandung. Bayangin teman-teman, rekrutan pertama Persib Bandung namun diumumkannya agak belakangan. Jadi rekrutan pertama istilahnya tuh ya belum ada pemain siapa-siapa, tiba-tiba sudah deal Dimas Derajat, berarti kan memang ada sesuatu gitu. Tapi ya kita balik lagi lah, kita syukurin saja apa yang sudah menjadi skuad Persib Bandung gitu ya. Namun Bojan Hodak kan dari awal memang sudah dikasih wewenang untuk mencari pemain asing. Jadi Bojan Hodak memang fokusnya ke pemain asing teman-teman di musim ini khususnya. Malah ya makanya saya juga agak bingung ini ketika ada pemain asing yang Bojan Hodak bawa sejauh ini, ya dari mulai harga, dari mulai market value-nya itu tidak besar, tapi kenapa kalau untuk pemain lokal ini kan harganya melonjak, apalagi yang terakhir Adam Alis gitu ya. Walaupun ya kita doakan yang terbaik juga untuk Adam Alis di Persib Bandung musim depan, namun ya itu yang datangnya pemain lokal tuh nilainya lebih besar tentunya dari pemain asing bawaan Bojan Hodak. Ya sekarang kita lihat di musim atau separuh musim kemarin, ya siapa sih yang didatangkan pemain lokal oleh Bojan Hodak? Tidak ada teman-teman. Jadi hanya memulangkan hand-hand saja. Hand-hand pun harus ditukar guling oleh Robby Darwish ke Dewa United gitu ya, karena mungkin sudah ada perjanjian dengan Dewa juga. Jadi ya tidak ada pemain lokal yang didatangkan oleh Bojan Hodak, dan pemain asing pun hanya dua, Beltrame dan juga Kevin Ray Mendoza, dan itu memang membawa pengaruh baik ya Persib menjadi juara alhamdulillah gitu. Dan musim ini pun ya kita doakan saja semua pemain Persib pilihan Bojan Hodak yang menjadi juara lagi dan menjadi memang pemain yang berkualitas di Persib Bandung, tidak melihat harganya, tapi ini kita perbandingan saja ya teman-teman. Jadi pemain asing yang dibawa Bojan Hodak sekarang ada 3, berarti kan ada untuk Gustavo, lalu juga Matteo, dan mengembalikan lagi yang hilang yaitu Tyron Del Pino, dan itu memang tidak harus membeli karena masih pemain Persib. Jadi dari 2 pemain saja kita bilangnya, Matteo dan Gustavo, ini berapa sih nilainya? Tidak sampai 5M bahkan. Jadi berbeda dengan pemain lokal yang didatangkan Persib Bandung. Apakah memang Bojan mementingkan pemain lokal atau bagaimana? Karena yang dari awal Bojan memang fokus ke pemain asing. Apakah ada sodoran dari manajemen? Nah ini ya yang harus dipertanyakan gitu ya. Jadi apakah memang ada intervensi atau tidak? Dan pastinya memang ada pastinya ada komunikasi lah Bojan dan manajemen. Jadi manajemen punya, ya sekarang Bojan mana tahu kalau kontrak Adam Alis tinggal 6 bulan lagi dan ini dan itu. Nah ini kan nggak terlalu dini lah untuk menyimpulkan seperti itu ya. Bojan juga punya pikiran lain, nggak
nggak perlu nyari kontrak si A, si B gitu. Nah, mungkin manajemen sudah menyodorkan ini loh, ada yang kontraknya sekian bulan lagi kita bisa dapat free, kita punya duitnya. Nah, dalam hal lain yaitu Persib Bandung berarti punya uang, teman-teman. Tidak finansialnya tidak menurun, justru ada finansialnya. Namun ya selalu kenapa Bojan Hodak mengatakan masalah budget. Apakah memang untuk untuk pemain asing dibatasi, tapi sedangkan pemain lokal biar manajemen yang mencarikan? Apakah begitu? Ya, kita juga nggak pernah tahu untuk kebenarannya. Hanya di sini kita berbagi sedikit wawasan baru saja. Jadi lebih berpikir lagi bahwa ya siapapun nanti yang memang didatangkan Bojan Hodak ini kaitannya dengan pemain asing terakhir ya, teman-teman. Bojan Hodak kan mengatakan saya butuh pemain penyerang gitu, dan satu karena Bojan sudah tahu nih untuk posisi penyerang pasti ada ya lubang di situ yang harus dilengkapi, makanya satu pemain saya butuh. Namun manajemen akhir-akhir ini seperti tidak mendorong keyakinan Bojan Hodak gitu, sehingga ya cukuplah cukup yang sekarang, cukup 7 aja, nggak usah nambah lagi dan lain sebagainya. Nah, apakah ya akan 7 atau nambah? Makanya ini kita harus nunggu dulu statement Bojan Hodak, karena belum ada statement apapun dari Bojan Hodak terkait masalah pemain asing terakhir. Tapi ya Bojan Hodak saya yakin lah ingin banget menggenapi 8 kuota pemain asing, karena kan dia sudah berpengalaman juga di Piala Asia di tim Malaysia terdahulu. Dan ya mudah-mudahan lah, kita doakan juga manajemen mendukung gitu ya. Jadi ya tidak hanya menyodorkan pemain lokal, tapi memberi kebebasan untuk membeli pemain asing, namun nominalnya pun ya dinaikkan lah kalau memang pemain bintang tidak ada salahnya gitu ya. Makanya mungkin kemarin 3 pemain asing yang menolak itu ya di bawah standar gaji atau nilai transfer yang ditawarkan mungkin ya. Kalau pemain lokal saja berani besar, kenapa pemain asing tidak gitu? Apakah memang kurang komunikasi dengan manajemen atau bagaimana? Nah, ini ya mudah-mudahan lah, kita doakan yang terbaik saja untuk Persib Bandung gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua di hari Minggu malam ini ya, di obrolan santai saja teman-teman. Jadi ini tidak usah dianggap serius, hanya berbagi sharing cerita apa yang memang menjadi kegelisahan kita lah. Jadi kenapa sih manajemen tidak mengikuti saja apa yang Bojan Hodak minta gitu ya. Itu saja untuk sesi video hari ini, dan ketemu lagi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.